barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi الشرفاء وأصحابه النبلاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di rumah mengaji Azam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali nikmat Allah menyertai kita. Kita hadir di rumah ini, di rumah mengaji ini. Mudah-mudahan dalam bentuk syukur kita kepadanya, dengan mendekatkan diri kepadanya dengan nikmat yang diberikannya. Semoga nikmat yang sudah kita dapatkan semakin hari semakin Allah tambahkan. Amin. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang mulia, semoga senantiasa dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli baitnya, para istri, anak keturunannya, para sahabat yang setia, para tabi'in yang istiqamah, dan siapapun yang mengikuti hidayah Nabi alaihissalatu wassalam sampai kepada hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah membahas tentang masalah at-tawassul yang tidak disyariatkan, bahkan sampai kepada bukan hanya sekedar mengada-ngadakan, tapi diantaranya sampai memposisikan sebagai atau berkedudukan seperti Tuhan. Sampai ada orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan tawassul, walaupun tidak semua tawassul itu sampai menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, tapi itu jalan menuju kepadanya, seperti yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Awalnya mereka hanya sekedar mengingatkan, melihat gambar-gambar orang saleh itu supaya mengingat Allah. Habis generasi ini datang lagi syaitan. Oh bukan untuk mengingat, tapi orang ini punya kedudukan dekat dengan Allah,
Kalau kalian kan orang pendosa, kalau minta pada Allah tidak tentu diberi. Kalau gitu mintalah melalui mereka. Habis pula generasi itu datang lagi syaitan. Ya, karena semakin jahil, ke ujung semakin jahil, tidak ada yang mengingatkan. Akhirnya mereka dibisikkan oleh syaitan, ini orang-orang saleh ini karena jabatannya di sisi Allah tinggi, maka mereka punya wewenang untuk membagi-bagi apa yang ada di sisi Allah. Nah, dikiaskanlah ke kementerian-kementerian. Ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan, dan seterusnya. Siapa yang nak cari ekonomi, cari yang Menko Ekonomi. Dan ini nampaknya di Wali Songo sendiri, walaupun para wali itu tidak menyetujuinya, tapi para pengikut yang mengkultuskan sampai ada yang mengatakan kalau tidak sukses di pendidikan, pergi ke kuburan Raden Patah katanya. Kalau nak sukses di ekonomi, pergi ke kuburan Sunan Kudus. Kalau nak jadi sukses di pemerintahan, ke Sunan Kalijogo. Misalnya. Dan seterusnya. Allah musta'an. Nah, ketika mereka ini rata-rata kan hasil uji coba. Oh, saya pernah melakukannya dan sukses. Ya, misalnya nak jadi anggota dewan, dia pergi sana kan, jadi rupanya. Ya, pas pula takdir Allah menjadikannya dengan syirik yang dilakukannya. Padahal yang 3 setelah itu tidak ada yang jadi kan, tapi yang jadi ini yang menentukan, itulah syaitan. Nah, semoga Allah jauhkan kita daripada hal-hal yang seperti itu. Dan ini memang ada kaitannya dengan sikap atau cara menyikapi orang-orang saleh, para ulama, para aulia. Kemarin sudah disebutkan oleh para penulis, manusia dalam hal ini terbagi 3. Ada yang tidak menghargai sama sekali ulama. Kalau nak cari contohnya hari ini tidak payah kan? Orang tidak menghargai ulama. Kan tidak payah cari contohnya kan? Tidak payah kan? Ya, kadang-kadang orang yang, ya Allah musta'an, orang fasik lebih didahulukan daripada ulama. Ada yang kedua, berlebihan pula mengkultuskan para ulama. Nah, ini juga berbahaya, menyebabkan pemahaman yang ekstrim. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Allah musta'an. Dan yang sahih adalah yang ketiga, yaitu al-wasat. Wajib menta'zim ulama, wajib memuliakan mereka karena Allah sendiri yang mengangkat. Kemudian di antara tanda iman kita adalah memuliakan para pewaris Nabi tersebut, tetapi tidak sampai mengkultuskan mereka, sampai mengatakan mereka maksum, tidak boleh salah, dah, setinggi apapun ilmunya. Dan apalagi sampai mentakdis, menyucikan mereka dari dosa-dosa, sehingga semua yang dikatakannya mesti benar dengan alasan macam-macam. Kalau cari mau itu kan banyak alasannya. Kita kan macam tadi lah, kita siapa? Mereka ulama mujtahid. Lalu kita tanya, ulama mujtahid boleh salah? Boleh, cuman salah antum lebih cepat. Itu kan masalahnya. Ya payah juga. Kalau betul begitu, memang ulama mujtahid boleh salah, tapi antum lebih cepat salahnya daripada ulama tersebut. Kalau itu terpasang kat tangan kita. Ya, berarti ujung-ujungnya jangan salahkan ulama mujtahid. Antum aja yang salah semuanya. Subhanallah. Ini sampai pada mengkultuskan. Sehingga sampai berdoa melalui para wali tersebut. Ahlussunnah tidak, wasat, yaitu berada di pertengahan, tidak merendahkan ulama tetapi tidak pula terlalu meninggikan sampai mengkultuskannya.
Seperti kata murid Imam Syafi'i rahimahullah, Harmalah ibn Yahya at-Tujibi, Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i itu sangat kita cintai, tetapi kebenaran lebih kita cintai. Ya, kalau orang dengan seperti itu dah, berarti salah Imam Syafi'i. Ini apa salahnya mengatakan Imam Syafi'i salah? Apa salahnya? Cuma terlalu berlebihan menyikapi. Ya, kaum muslimin muslimat, ya selama dia masih manusia, bukan rasul, pasti ada salahnya. Itu kan bukan maksud kita untuk mencari-cari kesalahan, tidak. Siapa kita memang. Tapi ketika bertemu yang keliru, bertemu yang salah, seperti kata Harmalah, kita cintai Imam Syafi'i, tetapi kebenaran lebih kita cintai. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pada tawassul yang kedua. Setelah kita tahu tawassul yang terlarang, yang tidak berdalil, sekarang enggak mesti berarti boleh, tidak boleh tawassul, semua tidak ada yang dibolehkan. Qala al-muallif rahimahullah, ats-tsani tawassulun masyru'. Yang kedua adalah tawassul yang disyariatkan. Yang pertama kemudian tawassulun mamnu', tawassul yang dilarang. Dilarang karena apa? Tidak disyariatkan. Karena dia tawassul itu ibadah, kalau tidak ada dalil yang membolehkannya, maka dilarang. Karena hukum asalnya ibadah itu terlarang. Nah, kecuali ada dalilnya. Jadi kalau masalah ibadah, tanya dalil yang membolehkan. Jadi kalau masalah duniawi, masalah selain ibadah, tanya dalil yang melarang. Jadi, makanya dalam bab-bab muamalah banyak dalilnya bersifat larangan. Kalau dalam bab-bab ibadah banyak dalilnya bersifat perintah. Ma'asyiral kiram. Wa huwa at-tawassul alladhi warada fi syar'i ma yadullu ala jawazihi. Yaitu tawassul yang ada di dalam syariat dalil yang menunjukkan bolehnya. Karena hukum asalnya ibadah tidak boleh, berarti karena ini disyariatkan berarti harus ada dalilnya. Wa huwa thalathatu anwa'. Berdasarkan himpunan dalil-dalil yang ditemukan, ada 3 macam tawassul yang disyariatkan. Ada 3 jenis tawassul yang disyariatkan. An-naw'ul awwal, jenis pertama, at-tawassulu ila Allah ta'ala bil amali salih, yaitu bertawassul kepada Allah dengan amal saleh, dengan amal saleh. Artinya kalau kita memiliki amal saleh, bisa kita jadikan sarana untuk meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yastadilluna ala masyru'iyyatihi bi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mereka mengambil dalil bolehnya tawassul dengan amal saleh tersebut dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Terkenal dengan tasyaddud, dalam tanda petik kesungguhannya menerapkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai para fuqaha memperingatkan, iyyakum wa tasyaddudat Ibnu Umar wa rukhas Ibnu Abbas. Ya, hati-hati dengan tasyaddudnya Ibnu Umar, sampai beliau itu di mana Nabi cebok, di situ pula dia cebok. Kan bahaya juga itu, kalau sempat menahan lama sejam pula nahan kan sampai ke tempat Nabi buang hajat. Kan ini dihitung tasyaddud. Tidak, dia ingin seperti kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa orang suka dengan pemain bola lalu dia beli bajunya mesti nomor 7 misalnya, CR7, atau mesti nomor 10 Messi ya, Masya Allah. Saya kenalnya Maradona dulunya.
Taib, acu Messi. Taib. Dan seterusnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang begitu aja antum tidak celah, masa orang nak mengikut Rasulullah manusia terbaik antum celah orangnya, ya kan? Sampai mengatakan itu kan cuma adat tradisinya, tidak ada salahnya antum tradisi Rasulullah antum ikuti, karena semua yang dilakukan Nabi baik adanya. Bahkan kalau sempat Nabi main bola waktu itu ikut bola, kita main bola sekarang. Ya. Cuma tidak ada dalilnya Nabi main bola. Cuma tidak ada juga larangan yang melarang, kecuali melalaikan atau melanggar syariat seperti celana yang di atas mata kaki, di atas mata lutut. Ini masalahnya. Di atas mata lutut. Allah musta'an. Atau salat, atau main sambil salat. Orang salat, itu juga melarang. Tapi selama tidak, insya Allah tidak pula dalil yang melarangnya. Karena tadi rumusnya hal-hal yang sifat duniawi tanya dalil yang melarang. Tapi hal yang ibadah tanya dalil yang membolehkan. Karena hukum asal sesuatu itu halal, boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana hukum asalnya sesuatu ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama thalathatu nafarin mimman kana qablakum idh asabahum matar. Ada 3 orang yang dalam perjalanan dari umat sebelum kamu, mereka diguri hujan, dalam perjalanannya tiba-tiba hujan. Fa'awaw ila gharin, karena hujan mereka menjadi tempat berlindung, dapatlah di sebuah gua. Subhanallah, berarti berusaha naik boleh dia di sebuah gua. Fantabaqa alaihim, setelah mereka masuk gua tadi tertutup. Intabaqa artinya tertutup. Tabaqus syai' yani ghita'uhu. Tabaqus syai' yani ghita'uhu, yaitu tabak itu berarti tutupnya. Pantabaqa alaihim, yaitu lalu tertutuplah gua itu dan terkurung mereka di dalamnya. Dalam hadis ketika Nabi SAW ditolak oleh orang Taif dan berdakwah, Nabi sangat sedih dan galau, berjalan lama. Tiba-tiba datang Jibril dan malaikat gunung. Lalu malaikat gunung singkat cerita mengatakan, murni utbiqu alaihim al-akhshabain, suruh saya menautkan kedua gunung besar di Makkah itu. Jadi utbiqu min tabaqa, atbaqa yutbiqu, menautkan, artinya menutupkan ke atas mereka 2 gunung Makkah. Kalau sempat ditutupkan 2 gunung Makkah itu, Quraisy tinggal sejarah, tinggal nama. Dalam bahasa Naud tinggal khabarukana. Dulu di sini ada orang Quraisy. Dulu, sekarang sudah nggak ada lagi. Tapi alhamdulillah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rahmatun lil alamin. Tidak mau. Saya masih berharap mudah-mudahan nanti dari mereka lahir anak-anak yang hanya beribadah kepada Allah. Alhamdulillah di antara mereka ada yang masuk Islam setelahnya, berkat doa Nabi dan sikap Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, fantabaqa alaihim, maka tertutuplah gua itu kepada mereka. Faqala ba'dhum li ba'dhin, setelah berusaha membuka, tidak mungkin. Maklum batu gunung yang menutup pintu gua tentu besar itu kaum muslimin. Tidak bawa pula traktor ke dalam kan? Ya, alat komunikasi nggak ada. Ada pun sinyal tak ada. Ya, kalau sempat antum ada komunikasi kan sinyal nggak ada juga. Akhirnya mereka berusaha membuka, tidak bisa. Faqala ba'dhum li ba'dhin, baru saat ini mereka berkata kepada sebagiannya, innahu wallahi, demi Allah, ya haula la yunjikum illa as-sidqu, sekarang tak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran. Illa sidqu. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
kejujuran. Ada kisah mungkin pernah saya sampaikan di sini, bagaimana seorang anak diselamatkan oleh kejujuran ayahnya di depan seorang penguasa yang tirani, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Masih ingat atau masih lupa? Oh, masih lupa. Anaknya ini termasuk yang memberontak kepada Hajjaj, karena Hajjaj itu subhanallah zalimnya luar biasa. Banyak ulama yang mati di tangannya. Pembunuh berdarah, dingin dan panas. Ya, dingin dan panas. Kan orang biasa ada darah dingin aja kan? Enggak, ini dingin dan panas. Subhanallah. Banyak orang-orang tidak bersalah, tidak berdosa, dia yang mati di tangannya. Sehingga ada gerakan-gerakan yang merongrong kekuasaan akibat kezalimannya tadi. Nah, ada seorang pemuda yang masya Allah dicari tak pernah ketemu. Kan hebat sekali dia. Persembunyiannya tak pernah terdeteksi hilang lagi. Akhirnya ada yang mengusulkan kepada Hajjaj, ada juga kacung rupanya pembisiknya. Ayah anak ini, pemuda ini tak pernah berdusta. Oleh sebab itu tolong silakan tanya ke dia, pasti dia tunjukkan. Ayahnya kan tahu tempat persembunyiannya. Tanya ke ayahnya, pasti ditunjukkan. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf mengutus orang untuk bertanya ke ayahnya. Ini Amir minta Anda menunjukkan di mana tempat persembunyian anak Anda. Kalau antum jadi ayahnya gimana ya? Yang terbayang oleh kita, ya dah habis dah kalau sudah ditangkap, tamat. Iya, karena jangankan seperti ini, yang menyerah saja tamat juga, apalagi yang dicari tak pernah dapat, tiba-tiba ketemu. Subhanallah. Tapi ayahnya walaupun dalam suasana genting seperti ini, sebenarnya ada alasan kan untuk berdusta hari ini, ada kan, untuk menyelamatkan anaknya. Ini penguasa zalim, tapi subhanallah dia lebih mendahulukan sidq, jujur, karena jujur itu menyelamatkan. Dia tunjukkan anak saya di situ. Kapan keluarnya dari persembunyian? Dia sebutkan waktunya setelah asar, hanya beberapa saat. Kalau kalian mau menangkapnya waktu itu, dan jangan terlambat. Dikirim para intel, betul. Sekarang tinggal penyergapan. Ya, tim SER. Tim SER ya. Buru tim buser ya, bukan buzzer ya, tim buser. Tim buru serbu, dan ditangkap itu anak. Subhanallah, sebagaimana ayahnya, anaknya sama. Tidak main banyak-banyak alasan. Dia jawab apa adanya. Anda tidak senang saya, betul. Kenapa? Karena Anda zalim. Iya. Mau tidak kamu bertobat? Tidak. Sampai Anda yang bertobat dulu. Ya, Anda bertobat baru saya tobat. Tanpa disuruh pun saya tobat. Tapi kalau Anda tidak tobat, saya tidak tobat. Subhanallah. Dirayu-rayu, di apa namanya, apa istilahnya, selain dirayu. Kalau rayu kan ya bukan lobby ke atas, ini ke bawah ini. Iming-imingin. Ya, pokoknya kalau begini kamu akan mendapatkan ini. Tidak mau dia. Pak tetap melawan. Melihat itu, Hajjaj, Allah yang Maha memiliki hati, menghargai kejujurannya ini. Apalagi kejujuran ayahnya. Kami udah lama nak menangkap kamu, tapi tidak pernah tertangkap. Untung ayahmu yang tunjukkan. Sekarang ternyata kamu sama juga dengan ayahmu juga. Ya, enggak, artinya beraninya luar biasa. Oleh sebab itu, karena kejujuran kalian berdua, saya bebaskan kamu. Masya Allah, bebas. Akhirnya setelah dibebaskan, tobat dia. Coba bayangkan kamu. Nah, dipaksa dia. Jadi orang jujur itu bukan karena terpaksa. Tentu masih kisah lain lagi nanti. Ya, di zaman sahabat dulu kan Tsumamah bin Usal, pemuka Bani Daus, ketika tertawan di Nabi SAW, ditawarkan Islam, tidak mau dia. Silakan kamu nak bunuh, kalau bunuh ada penuntut balasnya nanti. Digertak Nabi mau dia. Saya bukan orang sembarangan.
Saya orang kepala suku, kabilah kami besar. Nah, 3 hari begitu Nabi SAW, Nabi perintahkan sahabat lepaskan dia. Setelah dilepaskan, dia langsung berlari ke tempat mandi. Mandi habis itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, saya tidak mau mengucapkan dalam keadaan terikat, karena bisa ditafsirkan orang saya dipaksa. Setelah bebas, karena selama itu dia melihat bagaimana akhlak Nabi, akhlak para sahabat, ini yang membuat dia mau bertaubat. Jelas ya? Inilah orang-orang hebat itu. Jadi bukan karena terpaksa, tetapi karena memang kejujurannya. Intinya kejujuran inilah yang menyelamatkan. Maka mereka katakan, wallahi ya haula la yunjikum illa sirq. Sekarang tidak ada yang menyelamatkan lagi kecuali kejujuran, karena terkurung di gua. Berapa lama kita tahan? Makanan berapa lama? Artinya putus asa. Tapi kalau mau selamat, ada yang menyelamatkan lagi, yaitu kejujuran kepada Allah tabaraka taala. Falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lam annahu qad sadaqa fihi. Masing-masing berdoalah dengan amalan yang dia tahu, dia jujur melakukannya karena Allah. Artinya benar-benar tidak ada riya di dalamnya, jujur ikhlas karena Allah, tidak ada paksaan, bukan karena ada tendensi, tidak ada, semuanya lillah. Faqala wahidun minhum, salah satu dari mereka berkata, yakni berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li ajirun amila li ala faraqin min urs. Ya Allah, engkau pasti tahu bahwa dulu ada seorang pekerja saya yang saya upah secupak beras. Fazahaba wa taraka. Sebelum saya bayar, secupak tahu ya? Segantang. Tidak cancang sekali makan. Cancang kalau kaleng susu ni secupak. Tidak tahu secupak ni. Mentang-mentang dah kota Pekanbaru tinggal lupa. Segantang 10 cancang. Ya, segantang tu 10 cancang. Cancang tak tahu ni. Tekong. Pakai apa untuk masak sekarang? Dulu ada orang kampung tu pergi motong kan, pergi mai tu pergi motong dia. Dengan anaknya, pas mau masak, ya cukup masak 2 cancang, indang nak makan. Ya, artinya kalau 2 tekong tu untuk saya saja, kamu tidak ikut makan. 3 ya katanya, tidak nak bertaburnya, tidak nak nambah gitu. Nah, kalau 4 ya capek sudahnya. Apa 6 cancang buat 2. Nah, banyak makan sikit. Nah, makanya terkenal di kampung tu dulu, kalau bungkus nasi tukang arit. Tahu mengarit? Nah, juga tahu tuan-tuan, itu milenial semua nampaknya. Motong kayak apa, bikin papan, bikin balok itu. Dulu kan pakai satu di atas satu bawah kan. Berat kerja tukang mai itu. Makanya bungkus nasinya kalau besar condong bungkus nasi tukang mai. Saking besar. Yang angkat batu masih kalah tuh. Dia bawa itu yang tukang gombo batu. Tahu gombo? Tidak tahu juga tentunya. Lihat nanti dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada tuh gombo, ada. Coba lihat sekarang. Menggombo batu. Nah, taib. Jadi dia bekerja dengan saya dengan upah satu gantang tadi atau 1 cupak beras. Fazahaba wa tarakah. Sebelum dia, atau padi, bisa juga rus padi. Makanya kalau dalam bab ini bahasa kita lebih kaya daripada bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Ya. Ya kan? Nantilah banyak cerita, saya tidak jadi selesai kajian. Fazahaba wa tarakah. Sebelum saya bayarkan, dia pergi meninggalkan padi tadi. Wa anni amittu ila zalikal farq. Lalu karena amanah, saya pun mengambil 1 cupak tadi. Fazara'tuhu, saya tanam. 1 cupak ditanamnya. Supaya kalau disimpan kan habis apa? Mungkin ditunggu dalam masa waktu yang tidak mungkin tahan lagi disimpan, akhirnya dia tanam.
supaya berkembang. Fasara min amrihi an ishtaraitu minhu baqaran. Dari hasil pertanian tadi, saya bisa membeli sapi. Wa annahu atani yatlubu ajrahu. Kemudian dia datang, meminta upahnya tadi. Faqultu lahu i'mad ila tilkal baqar fasuqha. Ambillah sapi-sapi itu, bukan satu ekor, tapi segerombolan sapi. Fasuqha, bawa dia semuanya. Faqala li innama li indaka faraqun min urus. Upah saya kan hanya secupak beras atau secupak padi. Naam. Faqultu lahu i'mad ila tilkal baqar, bawa semua sapi itu. Fa innaha min dzalikal faraq, itu saya kembangkan dari satu cupak tadi. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak ikhlas tidak mungkin itu tuh. Kalau tidak ikhlas kan tidak mungkin. Nah, fasaqaha, lalu bawa semuanya, dibawa semua sapi itu sama dia. Tidak ada satu beri tinggal. Tidak nanya berapa biaya operasionalnya Pak, tidak ada. Langsung dibawa semuanya. Kalau kan mungkin berbasa-basi juga kan, ambil 10 untuk apa, 10 untuk saya. Ini tidak, semua dibawanya. Ya Rabbi, kalau tidak ikhlas gimana juga ya, kalau tidak ikhlas. Nah, fa in kunta ta'lam anni fa'altu zalika min khasyatika fafarrij anna. Kalau engkau tahu ya Allah, itu aku lakukan karena takut kepadamu, takut termakan harta yang bukan haknya. Kalau itu saya lakukan karena takut kepadamu, fafarrij anna, maka berilah kelapangan kepada kami, lepaskan kami. Fansakhat anhumus sakhra, bergeser batu itu tapi belum bisa keluar, berarti ada harapan. Ini ada harapan. Fansakhat, bergeser dia. Ya ibaratnya pintunya sliding, terbuka gitu, berarti ada harapan keluar kan. Coba kalau terkunci, tidak bisa dibuka kuncinya, baca doa tidak juga terbukanya. Nah, sekarang udah mulai terbuka, tanpa didorong pun insya Allah akan bisa dibuka. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Faqala al-akhar, lalu yang kedua berdoa lagi, Allahumma in kunta ta'lam annahu kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah, engkau tahu saya dulu memiliki dua orang tua yang sudah renta. Shaykhani kabiran, dua orang tua yang renta. Wa kuntu atihuma kulla lailatin bilabani ghanamin li. Setiap malam saya lah yang membawakan susu kambing untuknya. Fa abta'tu anhuma lailah. Suatu malam saya datang terlambat. Faji'tu wa qad raqada. Ketika saya datang keduanya sudah tidur. Wa ahli wa iyali yatadaghawna min al-ju'. Padahal keluargaku, anak-anakku, mereka mengerang kelaparan. Ya, wa kuntu la asqihim hatta yashraba abawaya. Saya tak mau memberi mereka minum sebelum ayah dan ibuku minum dulu. Jadi mendahulukan orang tuanya dari istri dan anak-anaknya. Kalau kita kayaknya terbalik ya, minta izin dulu sama istri. Kita masuk yang Masya Allah kumpulan suami takut. Nah, ini enggak, saya tak beri minum dulu kecuali setelah ayah dan ibuku minum. Ini kalau bukan karena ikhlas juga enggak sanggup kita, ya tak? Sebab nanti enggak dibukakan pintu saya. Nah, minta izin dulu deh. Abang atau udah ke tempat mak dulu ya. Abang kalau pergi mak dulu, jangan pulang malam ini. Dapat gertak gitu payah gitu. Nah, kunci tak bawa pulang. Nah, kalau dibawa pun kunci digantinya kan bohong. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya tak kasih minum kecuali keduanya minum dulu. Subhanallah. Fakarihtu an uqidhahuma. Tapi sayang saya tak sanggup pula membangunkan keduanya. Sebab orang tua-tua kaum muslimin, kalau udah terbangun sekali payah tidur sampai pagi.
Antum belum pernah coba jadi orang tua kan? Hah? Rasakan nanti itu. Ya, kalau sudah teunca tidur malamnya, misalnya kita bangunkan dia jam-jam 1 misalnya, insya Allah sampai subuh dia tak tidur lagi. Ayah dia tidur. Wa karitu an ada'uhuma fayastakina li surbatihima. Fayastakina li surbatihima. Tapi saya sudah tidak mau juga meninggalkannya karena mereka pasti membutuhkan minum. Falam azal antazir hatta tala al-fajr. Saya tunggu sampai terbit fajar. Fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika min khasyatika fafarrij 'anna. Ya Allah, kalau engkau tahu itu aku lakukan karena takut kepadamu, maka lepaskanlah kami. Fansakhat anhu as-sakhra hatta nadharu ila as-sama. Maka bergeraklah batu itu sampai mereka bisa melihat langit. Kalau udah nampak langit sudah ada harapan hidup tuh. Jika udah nampak langit berarti udah nampak cahaya. Nampak cahaya ada sumber kehidupan. Tadi baru geser belum nampak, sekarang sudah kelihatan. Cuman belum bisa keluar. Ya, belum bisa keluar. Allah diansur-ansur sama Allah ya. Ya supaya dapat pelajaran bagi kita. Kan dengan ini kita dapat pelajaran jadinya kan, bahwa bertawassul dengan amal yang kita kenal dan kita ketahui salih dan ikhlas, ini insya Allah sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nampaknya waktu azan masuk, kita azan dulu insyaallah. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi ketika yang kedua berdoa, maka Allah lapangkan sehingga terlihat oleh mereka langit. Berarti sudah ada harapan selamat. Sekarang yang ketiga berdoa pula. Faqala al-akhar, Allahumma in kunta ta'lam annahu kana li ibnatu ammin min ahabbin nasi ilayya. Ya Allah, Engkau tahu bahwa saya memiliki seorang putri pamanku, seorang anak paman yang sangat saya cintai, yang sangat saya inginkan. Wa anni rawattuha an nafsiha, dan saya berusaha untuk mendapatkannya, merayunya, fa'abad, lalu dia tidak mau. Illa an atiyaha bimi'ati dinar, kecuali saya beri 100 dinar. 100 dinar berapa juta? Lambat hitung, 2,5 juta kali 100, 250 juta. Kala nih online, iya 250 juta, menggiurkan sekali. Dalam riwayat lain dijelaskan, dia ini bukan pezina, tidak. Jadi dirayu dia nggak mau. Sampai suatu saat datang musim paceklik, musim sulit, dia minta bantuan anak pamannya ini. Keluarganya dalam kesulitan, tidak bisa makan. Maka dia syaratkan, baru mau memberi dengan syarat menyerahkan dirinya. Dengan syarat mau menyerahkan dirinya, karena ini sudah bernafsu sekali. Jadi di sini disebutkan 100 dinar, ya dia minjam 100 dinar. Fatalabtuha hatta qadartu, akhirnya saya berusaha mendapatkan 100 dinar, sampai saya dapatkan. Fa'ataituha biha fadafa'tuha ilaiha, setelah dapat 100 dinar saya bergegas pergi menjumpainya dan menyerahkan 100 kontan itu, dibayar di muka. Fa'amkanatni min nafsiha, setelah saya beri 100 dinar, akhirnya dia menyerahkan dirinya kepadaku. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika saya sudah di posisi di atasnya, di antara kedua kakinya, faqalat, saat itu dia berteriak, ittaqillah, takutlah kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqih, jangan kamu
melakukannya kecuali dengan haknya, itu dengan menikah. Ini tidak halal. La tafuddanna al-khatama, jangan kamu melakukannya untuk pertama kali ya kecuali dengan haknya, yaitu menikah. Faqumtu wa taraktul mi'ata dinar, mendengar peringatan ittaqillah, takutlah kepada Allah, jangan ambil kecuali dengan halal, saya tinggalkan dia dan saya tinggalkan 100 dinar. Dia karena dia melihat bahwa dia berpendapat 100 dinar yang menyebabkan dia hampir berbuat dosa, maka dia tinggalkan 100 dinar, dia tinggalkan perempuan itu. Fa in kunta ta'lam, kalau engkau tahu ya Allah, anni fa'altu dzalik min khasyatika, saya melakukan itu karena takut kepadamu, fafarrij anna, maka lapangkanlah atau bebaskan kami dari kurungan gua ini. Fafarrajallahu anhum fakharaju, dengan doa, dengan tawassul, dengan amal saleh tadi, Allah bebaskan mereka. Allah bebaskan mereka. Ini menjadi dalil bahwa bertawassul kepada Allah dengan amal yang saleh yang kita lakukan adalah tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan, bahkan dianjurkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau adanya tuan-tuan misalnya baca Quran lalu setelah tamat dan khatam misalnya, ya Allah dengan khatamnya Al-Quran ini maka tolong kabulkan permintaan saya, ya minta kepada Allah, maka tawassul seperti ini dibolehkan. Atau kita taat berbakti pada orang tua, lalu dengan itu kita minta kepada Allah, ya Allah engkau tahu aku berbakti kepada ayah dan ibuku karena takut kepadamu, maka kabulkanlah permintaanku. Nah, tawassul yang seperti ini adalah tawassul yang disyariatkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an-naw'us tsani, jenis yang kedua. Yang kedua adalah at-tawassul ila Allah Ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Itu bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang tinggi. Ini sudah disebutkan ketika pembahasan Tauhidul Asma'i was Sifat kemarin. Ya, di dalam kitab ini juga, yaitu di halaman 23 dan seterusnya. Di antaranya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan menyebutnya. Berarti bertawassul dengan asmaul husna disuruh. Kemudian ketika Nabi SAW mendengar seseorang membaca doa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antal ladzi la ilaha antallahu ladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan meminta, dengan bersaksi bahwa engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali engkau, yang Maha Esa, yang tempat meminta, yang tidak beranak dan tidak beranakkan. Ini kan sifat Allah semuanya dan nama Allah SWT. Dia meminta dengan itu. Walam yakuluku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengomentarinya, laqad sa'altallaha bil ismi allazi idza su'ila bihi a'ta. Engkau telah meminta kepadanya dengan menyebut nama yang bila disebut, diminta dengan menyebut nama itu dia beri. Wa idza du'iya bihi ajab. Bila berdoa kepadanya Allah ijabah. Dan seterusnya. Berarti yang kedua di antara tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama dan sifat-sifatnya. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tinggal yang ketiga lagi. Nah, ini lumayan panjang dikit. Diteruskan. Tanggung nanti rem toga nanti. Baik, kita lanjutkan. Insyaallah kita sempurnakan pada waktu yang akan datang.
Yang pertama, yang ketiga adalah an-naw' ats-tsalits at-tawassul ila Allah Ta'ala bi du'a'is salihin. Karena ini akan panjang pembahasannya, karena tidak sedikit yang salah dalam memahami dalil. Tidak mau dibilang salah, keliru lah. Tidak mau juga tidak tepat. Nah, lah gitu. Iya, makanya perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan karena tidak sedikit yang keliru sehingga menganggap yang lain keliru. Nah, ini masalahnya memang kalau sudah sering kita sebutkan, orang yang tersalah atau tersesat pada umumnya tidak tahu dia tersesat. Kalau dia tahu tersesat, tidak tersesat dia. Kalau tahu dia salah, tak akan buat salah. Pada umumnya. Tapi ada yang tahu dia sesat tapi maksa juga meneruskan. Tidak mau balik, kadang belok dia. Tidak mau balik tapi belok tambah sesat. Nah, ya kan, kalau salah jalan tuh kembali ke terminal terdekat kan itu. Jangan teruskan. Apalagi belok tuh tambah sesat kadang. Allah musta'an. Awak dah coba semuanya tuh. Balik ke terminal terdekat paling selamat, ya. Atau teruskan, itu tambah sesat. Belok juga tambah sesat, kecuali pasti belok itu ada petunjuk dan dalilnya. Karena ada kadang tiba-tiba ada isyarat jalan alternatif misalnya, pasti diikuti. Kalau tidak ada jalan alternatif, jangan meraba-raba. Kalau bahasa kita jangan mosok-osok, nanti salah osok. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ada dalilnya, ikuti. Kan itu masalahnya. Kalau ada dalil, kita ikuti. Baik, wa dalilum alaihi iddatu ahadits, yaitu tawassul kepada Allah melalui atau dengan doa orang-orang saleh. Tapi orang saleh yang masih hidup. Karena orang yang sudah mati tidak berdoa lagi, dia minta didoakan. Jangan dipaksa yang dah mati berdoa lagi. Paham tak? Jadi doa orang soleh yang masih hidup. Mereka sendiri tidak dimakbul doanya. Ya Allah, balikkan kami ke dunia, kan tidak makbul doanya. Kan tidak makbul tak? Ya. Mereka minta juga tapi tidak diberikan lagi. Oleh itu tidak ada. Jadi doa orang bertawassul dengan doa orang yang masih soleh, yang masih hidup. Wa daliluhum alaihi iddatu ahadits. Dalil mereka ada beberapa hadis. Awwaluha haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, asabatin nasa sanatun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang, atau maksudnya masyarakat, dapat musibah musim panas, tak turun hujan, ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub fi yaum Jumu'ah iz qama Arabiyyun. Di saat Nabi sedang khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba berdiri seorang Arabi, seorang Arab Badui. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, halakal mal, wahai Rasulullah, ini harta benda sudah binasa. Waja'al iyal, keluarga sudah kelaparan. Pada Allah lana, tolong doakan untuk kami. Maksudnya tidak turun-turun hujan, tentu tidak, tanaman dah ini, ya, hewan-hewan banyak yang mati. Jadi sumber-sumber kehidupannya dah pada banyak yang mati. Tentu kelaparanlah masyarakatnya. Fad'ullaha lana, tolong doakan kami ya Rasulullah. Farafa'a yadayhi, maka Nabi langsung mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Wa ma nara fis sama'i qaza'ah, padahal kami sebelum itu tak melihat di langit atau di atas ada awan jernih pun tak ada, apalagi awan gelap. Nah, qaza'ah itu awan yang tipis. Ya, awal awan itu namanya qaza'ah. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma wada'aha hatta thara sahabu amthal al-jiban, belum lagi Nabi nurunkan tangannya sampai datang gumpalan-gumpalan awan seperti gunung.
Datang gumpalan-gumpalan awan seperti gunung tiba-tiba. Thumma lam yanzil min minbarihi hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihati sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belum lagi Nabi turun dari mimbarnya menyelesaikan khutbah, setelah berdoa dia selesaikan khutbah sampai aku melihat hujan sudah menetes dari janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti masjidnya berhujan. Nah, ya awak tiris saja, masya Allah sibuk saya tak Jumat hari ini apa mau saji bertiris gitu. Nah, ini Nabi masjidnya berhujan. Nah, kalau pas ada hujan malamnya subuhnya Nabi sujud di tanah bercampur air lumpur sehingga bekas sujudnya ada di keningnya. Awak sudah ber-AC, sudah bersajadah, kadang ada makan pula tuh. Enggak juga mau datang. Iya kan ada sarapan pagi kan. Kalau mereka tuh pagi itu kadang ada perseruan jihad yang datang kan, enggak sempat makan kurma. Nah, awak subhanallah. Ya Allah, kalau bukan karena kami cinta pada Allah dan Rasul, pada sahabat, tidak ada yang harap. Tapi mudah-mudahan yang mencintai mereka seperti kata Imam Syafi'i, nuhibbus salihin wa lastu minhum wa arju bimahabbatihim analana syafa'ah. Saya mencintai orang-orang salih walaupun saya tak termasuk di antara mereka, karena mudah-mudahan dengan cinta pada mereka saya mendapatkan syafaat. Tapi dijawab oleh muridnya, tuhibbus salihin wa anta minhum. Engkau mencintai orang saleh wahai Syafi'i dan engkau termasuk di antaranya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Famutirna yaumana dzalik. Sampai sehari kami ke hujan. Wa minal ghad, sampai esok lagi. Wa ba'dal ghad, sampai esok lagi. Subhanallah. Wallazi yalihi hatta al-jum'atul ukhra. Pokoknya tiap hari sampai Jumat depan hujan. Tak berhenti-berhenti. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Wa qama zalikal arabi. Jumat besok datang lagi dia. Berarti hujan-hujan tetap Jumat nampaknya. Nah, au qala ghairu, atau selain dia, faqala ya Rasulullah tahaddamal bina. Ini gara-gara hujan banyak pula bangunan kami yang runtuh, kena air bah. Allah musta'an. Wa ghariqal mal, harta-harta kami tenggelam. Banjir. Seminggu kan? Fada'ullah lana, tolong doakan pula untuk kami. Kalau tadi istisqa, sekarang istisha. Ya, istisqa minta hujan, istisha minta hentikan hujan. Farafa'a yadayhi, lalu Nabi mengangkat lagi tangannya, faqala Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di tempat kami. Fama yushiru biyadi ila nahiyatin min sahab illan farajan. Tidaklah Nabi menunjuk ke salah satu daripada awan tadi kecuali menyebar di awan tadi dan tidak turun hujan lagi. Wasaratil Madinah mithlul jawbah wasalal wadi qanatan syahran. Sampai-sampai Madinah seperti apa namanya, seperti apa, danau itu. Wasalal wadi qanatan syahran, sampai-sampai lembah-lembah di Madinah selama sebulan mengalirkan air. Walam yaji ahadun min nahiyah illa haddatha bil juhud, dan tidak satu orang pun yang datang dari arah manapun kampung kecuali menceritakan kemurahan Allah dengan hujan ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini salah satu dalil yang menunjukkan boleh minta kepada Allah melalui doa orang saleh. Pada asalnya kan cukup Arabi aja berdoa kan, atau cukup sahabat. Tapi karena di situ ada Nabi yang merupakan orang saleh, bahkan aslahus salihin, orang yang paling saleh sepanjang sejarah manusia, maka dia minta Nabi yang mendoakannya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini cukup satu ini dulu, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa lagi contoh-contoh di mana Nabi alaihi salatu wassalam, di mana dalil yang menunjukkan bahwa kaum muslimin meminta kepada Allah dengan doa orang-orang saleh, dan itu disahkan oleh syariat Al-Gharrah. Taib, masyaallah kiram, kita tutup saja sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada 2 pekan yang akan datang. Wallahu taala alam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.